3, 2, 1, action, silakan. Baik Pak Zawan, Ya. Dapatkah Bapak menceritakan silsilah keluarga sampai Bapak kepada generasi keberapa? Ya, ya. Gini, kita mungkin coba agak ke belakang Bu ya. Bahwa ini kan etnis Lampung ya, dari marga Subing ya, marga Subing ya. Ini marga Subing ini satu bagian dari kelompok yang lebih besar namanya Abung Siwomigo. Nah, Abung Siwomigo ini maksudnya ada 9 marga. Nah, jadi tapi saya lebih fokus ke satu marga, yaitu marga Subing. Nah, marga Subing ini ya, kalau menurut sejarah ya, sejarah ke belakang sebelumnya ya, bahwa etnis Lampung khususnya apa namanya marga Subing ini berasal dari skala Berak. Nah gitu, skala Berak ini ya sekitar di Lampung Barat lah sekarang begitu. Nah gitu ya. Jadi singkat cerita ya, karena perpindahan ada dari generasi Subing ini ya, mereka turun dari puncak sana ya. Ini di sekitar Waipungubuan atau sekitar Lampung Tengah lah itu. Nah kemudian singkat cerita mereka melanjutkan ya, yang masuk ke daerah Lampung Timur ini ya, ini lokasinya bukan di daerah kampung ini, bukan di Jepara ini sebetulnya. Ada yang kalau untuk sekarang yang namanya Brajaluhur. Nah Brajaluhur itu ya, itulah yang aslinya namanya Joparopenet. Nah gitu, Joparopenet. Nah itu dari nama ya Joparo itu artinya ini kuserahkan. Nah karena marga Subing itu ya ada 3 kelompok kekerabatan. Ada Subing Linggang, Subing Nawang, Subing Tet. Nah yang khusus di Lampung Timur ya, yang khusus di Lampung Timur yang di Joparopenet ini adalah Subing Tet. Nah gitu. Nah ini nenek moyangnya namanya Minak Brajaselebah. Nah gitu. Yang sampai sekarang ya situs makamnya itu ada, dan posisinya itu ada di saat ini ya masuk administrasi Kecamatan Brajaselebah, Kabupaten Lampung Timur. Nah karena Lampung Timur ada 24 kecamatan, itu salah satunya ya. Nah di situ Minak Brajaselebah ini ya, ini ada 4 anak atau 4 generasi, yaitu Judan Penyimbang ya, Raden Guti, Ngedi Korajo, dan Raden Demang. Nah itu. Nah jadi dari 4 ini ya saya bisa menceritakan ya, karena ini berdasarkan catatan dari kakek gitu, dari orang tua. Ini yang Raden Guti. Nah Raden Guti ini ya artinya salah satu anak dari Minak Brajaselebah ini adalah Raden Gutai, kalau bahasa Lampungnya gitu dialeknya, Raden Gutai. Nah kemudian setelah Raden Gutai ini dia ada anak lagi ya, namanya Kriyo Tanduyudo. Nah karena seperti saya sampaikan yang sebelumnya ya, bahwa etnis Lampung ini menganut garis keturunan ayah atau patrilineal. Nah berarti ya itu pelanjut keturunan atau generasi selanjutnya itu adalah anak yang tertua laki-laki. Nah kemudian setelah anaknya yang Kriyo Tanduyudo ini ada turun lagi namanya ya, generasi selanjutnya adalah Pangeran Tanduyudo. Nah gitu ya. Kemudian generasi seterusnya lagi sama namanya Pangeran Tanduyudo. Karena memang rata-rata ya gelar atau adat orang Lampung ini dia bisa ikut orang tuanya, bisa ikut kakeknya, atau bisa ikut generasi di atasnya lagi. Nah makanya ada nama-nama yang sama seperti itu. Kemudian nah generasi selanjutnya ya ini ya, ini yang ke-7 ya dari Minak Brajaselebah, ini adalah Pangeran Yudokusumo. Nah ini yang lebih unik ini pas Pangeran Yudokusumo, karena dia ini salah satu yang paling banyak gelarnya. Nah gitu. Jadi ini gelar terakhir adalah Minak Brajosakti itu ya. Tapi sebelumnya ya, karena mereka ini ya menurut cerita orang tua dan dari hasil kajian orang tua saya di manuskrip itu ya, beliau inilah yang bergelar ya Pangeran Penyuritan. Jadi ada hubungan interaksi sosial ya, mungkin juga interaksi politik ya ke Banten waktu itu. Nah gitu. Nah atau lebih dikenal ya, kalau bahasa dulu yang suka disebut itu namanya Sibo ke Banten. Nah gitu. Nah inilah generasi yang ke-7 atau Pangeran Yudokusumo. Ini dia mendapat gelar dari Banten sana namanya Pangeran Penyuritan. Tapi gelar terakhir ya di wilayah Joparopenet itu Minak Brajosakti. Nah gitu ya.
Nah ini kalau menurut catatan ini lebih kurang tahun 1557. Nah ini soal kebenaran wallahu alam ya, nanti kita sama kaji ya di berbagai naskah yang ada itu. Ini menurut catatan yang saya dapatkan dari orang tua saya, kemudian dari kakek saya. Itu ya, puncaknya jadi saya ulang lagi tahun 1557. Nah, kemudian generasi selanjutnya ya generasi ke-8 ini namanya Minak Mangkubumi. Nah, Minak Mangkubumi ya, ini makamnya masih di Joparopenet. Nah gitu, jadi masih lokasinya bukan di kampung ini, masih di Joparopenet. Kemudian anaknya lagi ya generasi yang ke-9 ini sama juga namanya Minak Mangkubumi. Nah ini menurut catatan ya, ini makamnya ada di sekampung. Nah gitu, saya lebih tepatnya di mana ini kita belum menemukannya, gitu ya. Kemudian generasi selanjutnya yang ke-10 ini Minak Mangkubumi lagi ya, ini ada di Labuan Ratu. Nah gitu, Labuan Ratu ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Kecamatan Wejepara ya. Ya lebih kurang mungkin sekitar 10 km lah gitu. Nah ini kenapa dia makamnya ada di Labuan Ratu, ini mungkin ceritanya cukup panjang ya, saya cerita ya. Jadi begini, saya sampaikan tadi ya, bahwa proses menyebarnya etnis Lampung ini ya, dari skala Berak ya, singkat cerita ke Wai Pengubuan, kemudian yang Subingtet ini ya, mereka mendarat ya, melalui sungai namanya Wai Penet ya, itu sekarang ini daerahnya namanya Brajaluhur. Nah itulah kampung pertama yang Joparopenet itu. Nah mereka tinggal di sana ya. Kemudian menurut cerita ini saya menerima langsung dari cerita orang-orang tua-tua dulu ya. Ternyata ya mereka tidak selamanya menetap di sana. Mereka pindah yang sekarang ini ya, inilah namanya di Kampung Jepara. Tapi sebelumnya ini ada 2 km dari sini ya. Masih lokasi Jepara ini juga, jadi belum langsung ke sini. Nah ini kenapa pindah ya, pindah lokasi ya, itu pertama karena sungai sebagai sarana transportasi utama itu semakin mengecil, semakin dangkal, sehingga transportasi ke beberapa wilayah semakin sulit. Nah sementara ya penjajah Belanda ini sudah membuat jalan ya, infrastruktur itu mulai dibangun, sudah ada jalan dari kampung ke kampung di seluruh Lampung ini sudah ada jalan aspal. Begitu kan, sudah bisa dilalui ya, sudah warga itu lebih mobilitas begitu. Nah itulah pertimbangannya kenapa generasi dari Minak Brajaselbah ini pindah dari Brajaluhur itu pindah ke daerah sini, itu alasannya. Nah ternyata ya proses perpindahan itu ya tidak dalam waktu seketika atau waktu singkat, ini cukup lama ternyata kan, bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan kan gitu ya. Ya mungkin bahkan bisa tidak cukup 1 tahun gitu, perjalanan kan sulit, menembus hutan mereka ya, harus membawa kendaraan ya, pertama dari perahu, kemudian turun ke darat lagi ya, harus melalui kendaraan gerobak begitu kan. Nah itu artinya tidak mudah, jadi cukup lama. Nah untuk mencapai lokasi yang di sini, yang Joparo atau Jepara ini sekarang lebih dikenal ya, mereka ini bermukim dulu namanya di Labuan Ratu. Nah kenapa di Labuan Ratu? Ini karena ada hubungan emosional ya, karena bisa dikatakan kelamo dari kakek saya ya, ini orang Labuan Ratu. Nah itu ada hubungan emosional seperti itu, artinya dia di tempat saudaranya begitu. Nah jadi itulah tempat transitnya, sehingga barang-barang yang dibawa dari Brajaluhur itu banyak tinggal sementara di situ gitu, karena belum bisa langsung lah, karena banyak hal gitu ya, di perjalanan cukup panjang. Nah baik, itu apa kalau ditanya peralatan seperti apa ya? Ya namanya mereka pindah rumah gitu ya, pindah lokasi, pindah pemukiman ya. Ini kan peralatan rumah ya, seperti pepadun yang seperti kita saksikan ada di belakang ya. Nah itu kan dibawa juga. Itu simbol dari kedudukan suku Lampung itu ada di pepadun. Nah itu kan membawanya tidak mudah. Nah itu. Nah jadi tidak langsung dia transit dulu di Labuan Ratu. Nah, termasuk ya instrumen pelengkapnya. Jadi Lampung ini kan misalnya seperti barang-barang tua ya, bisa dikatakan seperti keris gitu ya, tombak gitu ya, kemudian pedang. Nah itu kan banyak perangkatnya ya. Nah itu juga instrumennya banyak ya. Nah itu ya otomatis ditempatkan dulu di Labuan Ratu. Nah begitu. Nah makanya saat zaman itu kan terjadi pada saat ya Minak Mangkubumi ya. Jadi Minak Mangkubumi ini ya, ini bapaknya
kakeknya kakek saya. Nah gitu. Itu. Jadi kakeknya kakek. Itu apa? Generasi yang ke berapa? Kelima berarti ya dari saya. Nah gitu. Nah jadi ternyata ya, dari kakeknya kakek saya itu ya, itu tidak semua barang-barang itu bisa selesai kita alihkan ke sini. Termasuk sejak zaman kakek saya, itu juga ada prosesnya. Kemudian termasuk zaman orang tua saya, bahkan zaman saya, pernah ada sebagian barangnya yang saya ambil dari Lebah Ratu. Nah gitu. Gitu. Nah akhirnya ya sampai sekarang ya, inilah sudah menetap di sini ya. Tapi ya karena itu tadi ya, proses perpindahan yang cukup lama ya, ini memang ada masih barang-barang tertentu yang masih belum kita miliki ya. Bukan berarti di Lebah Ratu, dari lokasi yang lain masih ada. Nah, belum lengkap semuanya di sini. Nah gitu ya. Nah jadi setelah dari Minak Mangkubumi ya, di Lebah Ratu ya, ini generasi selanjutnya ya, yang ke-11 ini adalah Pangeran Bandar, atau lebih dikenal ya, terakhir gelarnya adalah Minak Pulun. Nah, Minak Pulun ya, ini menurut catatan dia meninggal di Jepara ya pada tahun 1927. Nah, berarti orang tuanya Minak Mangkubumi tadi dimakamkan di Lebah Ratu, di Kecamatan Lebah Ratu sekarang posisinya. Nah, kemudian generasi selanjutnya yang ke-12 ya, anak dari Pangeran Bandar atau Minak Pulun ini adalah Sultan Raja Tiang Marga. Nah, ini menurut catatan ya, meninggal di Jepara pada tahun 1974. Nah, ini ya jabatannya pada waktu itu adalah Pasirah. Karena Lampung ini kan ada 84 marga. Salah satu marga itu adalah marga Subing Labuan yang secara teritorial ya, itu dari saat ini ya, itu dari Kecamatan Labuan Maringgai, Kecamatan Wai Jepara, Kecamatan Labuan Ratu. Nah, itu satu marga namanya Subing, marga Subing Labuhan. Nah gitu ya. Nah itu dipimpin oleh Pasirah namanya. Nah itu setelah itu masih pada zaman Belanda ya. Setelah zaman Belanda itu menjadi kepala negeri, dan setelah itu hilang jabatan itu. Nah gitu ya. Nah setelah zaman Sultan Raja Tiang Marga itu adalah masih orang tua saya, namanya Muhammad Zainal Abidin atau gelarnya Sultan Pangeran Braja Sakti. Nah ini meninggal di Jepara pada tahun 1994. Nah itulah prosesnya ya. Jadi dari Minak Braja Selbah hingga ke Sultan Pangeran Braja Sakti atau orang tua saya ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu bagaimana prosesnya, itu memang otomatis karena kita menganut garis keturunan ayah ya. Semua peninggalan dari nenek moyang itu ya otomatis turun ke anak yang tertuanya. Nah gitu. Jadi semua kedudukan dari struktur di adat istiadat, kepenimbangan ya, kemudian tempat tinggal. Nah begitu ya. Nah itu ya yang dapat saya sampaikan ya, silsilah keturunan. Terima kasih. Dari sekian banyak manuskrip yang Bapak miliki itu, adakah cerita yang menarik yang dapat Bapak ceritakan kepada kami? Oh ya, dari manuskrip ini ya, itu yang saya unik menurut saya ya, dia dari perhitungan tanggal. Jadi perhitungan tanggal itu yaitu mungkin saya yakin ya semua etnis Lampung itu punya lah gitu. Walaupun mungkin generasi sekarang ini banyak yang nggak tahu. Dia karena begini ya, secara tradisional ya, Lampung ini menganut garis keturunan ayah ya. Nah jadi memang ya sejak lahir ya anak tertua laki-laki ini ya, sampai dia perjalanan panjang, sampai dia berkeluarga, maksud saya di akad nikah, itu memang proses pendidikan politik dan pendidikan leadership itu udah disalurkan. Nah gitu, makanya dari mulai lahir ya, pendidikan leadership itu sudah diturunkan lah dari orang tuanya. Nah begitu. Nah jadi dia ada proses ya, dari sebelum dia masih zaman remaja ya, kemudian setelah menginjak usia dewasa ya, dia menggantikan posisi orang tuanya di dalam sistem adat ya. Dia mendapatkan gelar ya, itu otomatis bisa dilakukan semua. Jadi dalam proses semua itu ya, salah satu yang dia miliki ya, ini adalah selain berbagai pengetahuan, ini adalah termasuk perhitungan ya untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya tanggal, bulan, hari ya, itu sangat diikuti sebagai pedoman lah. Itu ada dalam manuskrip ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, Kak. Ya.
Udah ya. Maksudnya udah selesai tadi. Nggak apa-apa. Gimana itu? Oh iya iya.